sehat, Tuhan. Sekali lagi kami tahu Tuhan, kami memuji dan menyembah Tuhan. Berkatilah kepada kami Tuhan dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus Kristus kita bersyukur. Amin. Shalom, mari kita bernyanyi. Biar dunia akan berlalu. Shalom. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya.
memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Aku percaya. Tiada yang seperti Engkau.
Seluruh kehidupan
Shalom. Amin. Belajar ya. Amin. Nah, shalom. Shalom. Sedikit belajar firman Tuhan.
baik dalam kehidupan kita, supaya orang bisa melihat oh ya Tuhan Yesus itu baik, dapat mengubahkan dia, Tuhan Yesus itu baik, dapat mencukupi dia. Ya, kita tunjukkan bahwa Tuhan Yesus kita itu adalah Allah yang sungguh-sungguh luar biasa dan baik. Amin. Saudara, saya mau kita pelajari dari ayat 18 sampai ayat 25. Ya, di sini berikutnya dikatakan penderitaan Kristus sebagai teladan. Kita ikuti teladan Tuhan Yesus. Amin. Yang pertama saudara, teladan bagaimana? Ayat 18 saudara mengingat, hai hamba Tuhan dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Kepada yang bengis, kepada yang seperti sekarang ini, ya kan? Yang bengis pun, ya. Bukan hanya kepada orang-orang yang jauh kali itu menutup pintu keren baik kali juga seperti sekarang yang ini, ya. Contohnya saudara kita kalau pemimpin seperti Jokowi terkenal luar biasa. Tetapi ketika nanti contohnya dia digantikan oleh Bapak Prabowo, kita contohnya tahu dia emosional dan lain sebagainya. Contohnya, ya kita harus tunduk kepada dia. Amin. Bukan menjadi pengkhianat. Amin. Kepala kita harus tunduk kepada kepala. Amin. Aku saudara di mana dan taatilah. Adakah di sini lebih tegas dikatakan sekalipun kepada yang bengis? Nanti saudara, mari kita taat kepada Tuhan dengan teladan-teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus ada melanggar aturan-aturan di zaman dia itu, ya enggak, ataupun buat ditiadakan dia untuk mengutamakan, tak ada, tapi dia tenang. Amin. Dia pertama. Yang kedua saudara, yang mengucapkan ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia di Allah. Saudara, ya saudara mungkin sering dengar saya bercerita, saya bangga dengan kejahatan-kejahatan saya. Itu saja kadang-kadang, wah ini keren, pernah gini. Rupanya yang pada pagi hari ini kita harus mau ditegur, amin. Rupanya itu kebodohan, ya kan? Ada setengah kali nggak bercerita gini segala macam. Rupanya itu bohong, ya. Ini pelajaran dari kita harus mau ditegur oleh firman Tuhan, amin. Ya. Kalau kita nggak bisa lagi menegur diri kita sendiri, nggak bisa ditegur firman, siapa lagi yang bisa menegur Tuhan? Rahasia pengalaman kita aja kita lembut hati, banyak perasaan. Ayo kita mau ditegur firman Tuhan. Ya. Saya sadar ketika saya bacakan buku ini, bohong Tuhan selama ini. Aku ceritanya begini. Bangga kali orang gini. Rupanya itu bodohan. Bukan di situ dikatakan sebab dapat disebut pujian. Bukan pujian itu pernah membuat dosa rupanya. Bukan pujian itu kita pernah melakukan seks kepada beberapa wanita, kepada orang maling, ini lain sebagainya. Bukan itu dia tak pujian itu rupanya. Tetapi itu kebodohan kita. Tapi ketika kita mau berbuat baik, lalu kita dihina, itu pasti karunia dari Tuhan lagi dan kita. Amin. Kedua, jadi saudara, marilah perbuatan kesalahan kita itu bukan menjadi kebanggaan bagi kita, kesalahan kita, tetapi menjadi kesaksian supaya orang tidak jatuh di dalamnya. Lalu yang ketiga, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Tuhan Yesus saudara melakukan kebaikan bagi kita dulu. Kita belum sampai mencoba Tuhan Yesus. Dosa apa yang dibuat? Kesalahan apa yang dibuat dia? Dia tidak melakukan, dia takut. Ya, kepada kita dan kepada aturan
Nggak ada Tuhan Yesus melakukan. Pun dia dihina, dicaci, dimaki, dibully, dan mati. Dan saudara, kita mau meneladani yang seperti itu, artinya meneladani Tuhan Yesus bukan harus dibukai orang kita, enggak, ya, bukan harus sampai kita ditikam orang, no. Ya, apa yang bisa kita ambil dari teladan Tuhan Yesus? Dari yang bisa kita ambil dari teladan Tuhan Yesus, ketika dia yang tidak berdosa dicaci, dia dimaki, ya, dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Jadi kita belajar, mungkin kita gagal, oke, itu gagal. Besok kita coba lagi. Amin. Oke, gua gagal nih. Terus mau bilang apa kalau udah gagal? Saya tak pernah gagal ketika aku tak boleh nih. Aku contohnya, aku tak boleh nih onani. Ya, akhirnya aku tak boleh nih. Aku harus kudus. Aku mau melayani. Ya, oke, gua gagal. Apa kita bukan bilang sini? Adik-adik aku kalau ada anak-anak cuma sini, aku mau buat kalau sudah sini. Ya. Ini kita gagal. Bisa coba deh sampai mau gitu. Amin. Amin. Apa namanya kalau gagal kita berbaik. Si Daud pun pernah gagal, ngerti nih. Tapi sebenarnya setelah kita gagal ada berdoa, bukan cari berlarut-larut di dalam dosa itu. Besok lagi, jadi kesukaan saya. Itu namanya kita bukan berdoa, tapi menikmati. Amin. Ya, dan benar berkata demikian, dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci, dimaki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup itu benar oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Ya kita yang kemarin diberi dengan dosa, ya kita mati kan. Kita sadari bahwa Tuhan Yesus telah menembus semuanya, kita mati kan. Amin. Tadi kan pertama nggak kebanggaan rupanya ketika engkau bisa membunuh orang, bukan kebanggaan ketika engkau bisa memecah peperawanan 100 wanita, bukan kebanggaan rupanya. Kita matikan semuanya itu, amin. Kita matikan, tapi begitu pun itu menjadi kesaksian diri kita, bukan karena kita bangga. Aku pernah mengalami yang seperti ini, dan aku menyesal. Ini tadi saya harap satu poin yang berdoa saudara kita. Setelah kenal Tuhan Yesus, mari kita tunjukkan dalam hidup kita bahwa Yesus adalah Allah yang baik. Dapat kepada kita. Baik. Dan lima poin yang saya tambahkan di sini. Poin yang pertama, setelah kenal Tuhan Yesus, mari kita tunjukkan dari hidup kita bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang baik dan luar biasa. Yang kedua, ikut teladan Tuhan Yesus. Ikut teladan Tuhan Yesus. Yang ketiga, taati Tuhanmu. Yang keempat, jangan bangga akan masa lalu dalam kejahatan, tapi buatlah itu menjadi kesaksian supaya orang lain tidak jatuh seperti masa lalu. Contohnya kepada anak-anak kita, tentu kita nggak mau dong anak kita seperti masa lalu kita yang telah itu, amin. Ya, jadi saksikan Pak, ini pernah kayak gitu. Ya, itu nggak baik. Yang keempat, yang kelima, balas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Mari kita sama-sama berjuang untuk lebih baik lagi di dalam Tuhan. Amin. Amin. Yesus berkati. Shalom. 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 Kita buka dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-14. Bertindak sebagai Kristen. Berbahagialah kamu yang kamu Kristen atas nama Kristus, sebab roh kemuliaan yang Allah ada padamu. Saudaraku yang saya kasih pada Tuhan Yesus Kristus, bahasa ini berbahagialah kamu jika kamu di nista. Saudaraku yang saya kasih pada Tuhan Yesus Kristus, kita selalu
selama-lamanya dan roh Allah ada pada kita semua. Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Ya, salam. Shalom. Ya, di sini temanya tadi Kristus sebagai teladan. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi Kristus sebagai teladan. Di mana kita tahu Yesus datang ke dunia. Yesus mengajarkan tentang iman, pengharapan, dan kasih. Teladan apa yang dari Yesus telah kita ambil? Apakah kasih? Apakah iman? Apakah pengharapan? Ketika Yesus datang ke dunia, banyak yang diajarkan kepada para manusia, yaitu tentang jalan kebenaran. Di mana dalam hal ini kita lebih kenal, mungkin orang lebih kenal Kristen itu jadi dengan kasih. Yesus mengajarkan tentang kasih. Apakah kita sudah betul mengikuti Yesus sebagai teladan yang kita katakan? Apakah betul telah kita ampuni musuh kita? Apakah telah kita mendoakan musuh kita, orang membenci kita? Itu jadi pertanyaan buat kita. Jangan kita hanya sekedar berkata, Yesus menjadi teladan saya. Tetapi ketika orang membenci kita, kita ikut membenci orang. Amin. Amin. Ketika orang memusuhi kita, kita pun malah diam. Seandainya kita mau betul jadikan Yesus sebagai teladan, kita ingat apa yang katakan Tuhan. Ampunilah orang yang membenci kamu, doakanlah mereka. Itu harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Nah, pengharapan. Ketika kita sudah mengatakan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Tuhan kita, Allah kita yang hidup, tentu ada pengharapan di dalam dia. Pengharapan apa? Dan kehidupan yang kekal. Ketika suatu saat kita dicaci, dimaki, didera, disiksa dan sebagainya, dan orang mengatakan kepada kita, tinggalkan Tuhan, itulah Tuhan kami, maka Tuhan akan hidup. Apa yang kita akan meninggal Tuhan? Pasti tidak akan kita tinggalkan Tuhan, karena kita punya pengharapan yang pasti dalam Tuhan Yesus. Ada kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Dikatakan di sini, dahulu kamu adalah seperti domba yang sesat. Domba yang sesat. Tetapi sekarang kamu telah diselamatkan oleh gembala tadi dikatakan ayat 25. Kita tahu Yesus adalah gembala kita yang baik. Pada saat mana kita mengatakan bahwa kita telah menemukan gembala yang baik itu? Ketika kita sebagai orang Kristen menerima pembaptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kita telah masuk dalam persekutuan hidup bersama Tuhan. Amin. Oleh karena itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang betul-betul menjadikan Yesus sebagai teladan, marilah kita tetap teguh dalam iman, pengharapan dan kasih yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yang adalah Tuhan kepada kita, agar kita tetap punya pengharapan yang teguh. Tidak pernah kita ragu akan apa yang telah dijanjikan oleh Yesus, kehidupan kekal untuk kita. Amin. Amin. Terima kasih. Oh ya, salam. Shalom. Baik teman-teman, seperti biasa saya akan umumkan beberapa pujian dan firman hari yang berikut, di mana yang akan membawakan pujian Leonardo Sudah. Oh, Leonardo sudah ya? Leonardo sudah. Kita ke Marian Senopo dan firmannya Billy. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Anda. Shalom. Shalom. Tetap cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta